Pemirsa, satu pekan terakhir sejumlah wilayah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim seiring dengan berlanjutnya anomali curah hujan ekstrim yang terjadi beberapa hari lalu. Apa yang menyebabkan cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yuli Hastin. Terima kasih Ibu Erma sudah bergabung bersama Jawa Post TV. Iya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih waktunya dan langsung saja, apa yang menjadi penyebab cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah, utamanya Jabodetabek, di mana sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya secara teori telah memasuki musim kemarau sejak awal Juni. Silakan. Ya, pertama bahwa ada perilaku musim yang sudah mengalami perubahan gitu ya, dan itu identik dengan aktivitas yang terjadi pada skala meso. Kita mengenal skala meso itu adalah skala yang lebih luas daripada lokal, tapi juga lebih rendah daripada global gitu ya. Jadi radiusnya 2 kilo sampai 2000 kilometer. Itu secara radius kita sebut sebagai skala meso. Apa yang berubah di situ? Yang berubah adalah pertama, ada penghangatan suhu permukaan laut yang terjadi di Laut Jawa, di Samudra Hindia, dan itu berakibat pada pembentukan badai vortex yang ada di Samudra Hindia, ya kan? Dan itu memicu apa? Memicu klaster awan yang terbentuk tidak normal, abnormal. Jadi klaster awan yang harusnya terbentuk pada bulan-bulan Juli, Agustus itu tidak mungkin bisa meraksasa, membesar terus gitu ya, menjalar menuju Kalimantan dan kemudian mengalami reinforce gitu ya, peningkatan atau penguatan kembali ketika melintasi Laut Jawa menuju ke Jabodetabek gitu, itu tidak common, sama sekali tidak normal, sehingga kita menyebutnya memang saat ini adalah abnormal situation dalam hal cuaca begitu ya. Karena ini seperti Juli rasa Januari begitu kan. Kalau bulan Januari oke, ada penjalaran klaster awan dari Sumatera kemudian menuju Kalimantan, atau dari Sumatera melalui Lampung directly secara langsung menuju Jabodetabek, itu sudah biasa karena ada monsun dari Asia yang menghantarkan gitu ya, yang berperan penting dalam menjalarkan awan. Tapi Juli ini kan nggak ada monsun Asia, justru sebaliknya adanya monsun Australia ya. Jadi angin itu berasal dari timur kemudian menuju ke utara, tapi kok bisa menjalar terus gitu. Itu tadi karena dia mengalami reinforcement, peningkatan dan penguatan kembali yang kontrolnya itu ada di Laut Jawa. Itulah yang menyebabkan MCC yang sudah terbentuk di laut dengan sangat mudah bisa masuk ke wilayah Laut Jawa. Tentu ini didukung oleh suhu permukaan laut yang lebih panas ekstrim di sekitar pesisir dibandingkan dengan di tengah lautan. Sehingga dengan sangat mudah ketika ada hujan yang sudah terbentuk dengan sangat meluas di Laut Jawa, itu masuk menuju ke darat Jabodetabek dan seterusnya. Pola itulah yang sekarang ini sedang terjadi selama dasarian pertama di bulan Juli 2025 ini. Saya kira itu harus menjadi concern kita bersama. Baik, dengan adanya anomali atau pola baru, apakah ini artinya krisis iklim adalah hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama, atau ini sebenarnya dua hal yang berbeda? Pertama, studi terkini yang menunjukkan bahwa ada perilaku MCC, kita menyebutnya klaster awan tadi itu adalah MCC gitu ya, yang berubah itu memang sudah dilakukan. Dan studi terbaru itu dipublikasi tahun 2022 yang menunjukkan bahwa MCC itu become larger, secara ukuran dia menjadi membesar, meluas begitu ya, ketika itu terjadi gitu. Nah, ketika terjadi ini di bulan Juli atau Agustus, itu juga menjadi pertanyaan. Harusnya tidak sefrekuen ini, harusnya tidak ada dukungan angin yang kuat gitu ya, tidak ada dukungan kelembaban yang besar. Tapi ini bisa terjadi karena apa? Ya karena salah satunya adalah perilaku yang ada di badai itu, sebenarnya MCC itu adalah salah satu jenis badai begitu ya. Itu sudah berubah dan itu memang butuh studi lebih lanjut. Hanya saja memang sudah diketahui para ilmuwan bahwa kalau terjadi perubahan iklim, maka MCC ini perilakunya akan mengalami perubahan menjadi jauh lebih ganas gitu ya. Kalau kita bicara sel konveksi, ini badainya ini akan semakin membesar ukurannya gitu. Dan itu terjadi, menimbulkan hujan deras gitu ya, lebih dari 2 jam. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi di
Bogor, Tangerang, Bekasi, Jakarta, nggak habis-habis tuh energi dari badainya itu gitu. Apakah ini ciri dari perubahan iklim? Ya, karena studinya sudah ada ya yang memperjelas itu bahwa ini terjadi pada dekade terakhir, perilaku larger of MCC ini sudah terjadi gitu. Sehingga bukan hanya hujan yang sifatnya lokal dan selesai dengan cepat, tapi adalah hujan-hujan yang diturunkan dari awan-awan MCC. Begitu, Mbak. Baik, Ibu, hingga kapan nih jika kita memungkinkan memprediksi cuaca ekstrim ini terus melanda Jabodetabek? Ya, Jabodetabek ini memang sudah kami ketahui hilangnya musim kemarau di Jabodetabek itu. Itu yang harus kita persiapkan, ya kan? Jadi bulan Juli ini pada dasarnya pertama ini adalah pik-piknya, setelah itu mungkin akan ada drop, pengurangan hujan gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian Agustus tidak ada pola yang serupa. Nanti Agustus itu akan ada pengulangan gitu ya. Akan ada pengulangan. Di setiap bulan akan ada pengulangan sampai bulan November. Itulah yang menyebabkan, itulah yang mengganggu musim kemarau. Sehingga kemarau itu hilang, bukan hanya basah, tapi hilang. Dengan arti kata bahwa tidak pernah ada kriteria kemarau yang terpenuhi. Kan kriteria kemarau itu kalau hujannya kurang dari 50, diikuti oleh selama 3 dasarian ya. Selama 3 dasarian. 3 dasarian itu nggak pernah tercapai karena setelah ini ya misalnya, ini dasarian pertama. Nanti dasarian kedua turun nih. Dasarian ketiga turun. Tapi nanti ketika masuk ke Agustus gitu ya, itu akan meningkat lagi. Berarti kan kriterianya yang 50 kurang dari 50 nggak pernah tercapai karena hujannya sekarang aja udah sekitar 200-an gitu. Nanti bulan Agustus akan ada kemungkinan peningkatan lagi. Seperti itu. Bulan September seperti itu lagi. Jadi setiap bulan ini kita harus waspada intinya sampai berakhirnya kemarau dalam tanda kutip secara angin ya. Ketika kita masuk November itu kan pasti sudah bisa dipastikan anginnya akan berubah tuh jadi musim hujan, apalagi gitu. Karena selama kemarau aja sudah hilang nih kemaraunya gitu. Jadi itu yang harus kita masyarakat harus paham dan juga mengarahkan ya dalam hal ini pemerintah supaya memitigasi dengan lebih baik lagi karena ini masih ada waktu sampai bulan November gitu ya, mesti siap-siap terutama adalah wilayah di Jabodetabek. Itu Mbak. Ya, pengulangan setiap bulan hingga November. Mari kita bahas dampak yang akan ditimbulkan dengan cuaca ekstrim ini dan apa yang perlu dilakukan masyarakat serta pemerintah supaya bisa memitigasi agar skenario terburuk tidak terjadi. Ya, yang pertama adalah skenario terburuknya adalah banjir meluas gitu ya di puncak musim kemarau lagi gitu ya di bulan Agustus nanti ketika kita masuk Agustus dan ini sudah semuanya sudah full dasnya gitu kan. Artinya kan skenario terburuk bisa terjadi gitu karena banjirnya ini akan artinya secara karakteristik akan ada perulangan seperti yang sekarang. Berarti yang perlu dicek, perlu diawasi secara ketat dan juga segera dilakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur gitu ya itu adalah dalam hal ini adalah yang kemarin titik-titik banjir yang sudah terjadi. Ini karena apa? Misalnya kasus Tangerang, BSD seumur-umur nggak pernah banjir separah itu IKEA masuk gitu. Nah itu meluap dari mana? Dari das mana? Kan mesti dicek tuh pemerintah daerahnya berarti kan Tangsel misalnya. Nah itu coba sekarang mulai sekarang dicek di semua titik yang tadinya nggak banjir kok sekarang banjir. Ini das yang meluap, das yang mana gitu. Nah ini harus segera ditangani karena masih ada waktu nih sebelum nanti peak yang sama ini akan berulang gitu kan di bulan Agustus itu gitu. Dan sehingga apa penanganan ini tidak bisa tanggung-tanggung dimulai dari historikal titik-titik banjir lokasi-lokasi yang banjir parah kemarin gitu ya, yang mungkin sekarang juga ada yang belum surut gitu, itu harus dilakukan upaya segera secara infrastruktur itu untuk dari pemerintah ya. Kemudian dari masyarakat adalah harus langsung shifting kepalanya, maksudnya secara ini ya otak kita itu sudah mempersiapkan ini bukan kemarau nih sekarang ini kita sedang musim hujan gitu. Itu harus ada di mindsetnya masyarakat gitu. Kenapa? Karena kemaraunya hilang gitu ya, nggak ada kemarau lagi. Nah, artinya kan kita harus mempersiapkan diri gitu ya, apalagi lokasi kita misalnya tinggal jadi dekat das, kalau sudah 2 jam tuh hujan deras nggak berhenti berhenti gitu ya, evakuasi mandiri. Saya kira itu penting dipikirkan, terutama adalah perencanaan nanti bulan Agustus kalau berulang yang sana seperti apa, siapin skenario terburuknya gitu. Karena sekarang aja saya lihat misalnya daerah saya udah hujannya kayak gini, banjirnya seperti ini. Nanti kalau kayak gini lagi, sebaiknya saya melakukan apa misalnya ya. Jadi kita mengambil pelajaran dari bulan Juli ini dan yang kedua adalah tentu updating
terus-menerus memantau prediksi cuaca dari BMKG yang dikeluarkan oleh BMKG. Setiap mau keluar aktivitas apapun jenisnya sejauh manapun gitu ya, pantau dulu cuacanya kayak apa. Apalagi yang hobi hiking Mbak ya, trekking, itu bahaya banget kan kalau nggak memahami bahwa sekarang tuh musim hujan gitu. Dianggapnya kan nggak ada hujan gitu. Nah itu bahaya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang beberapa waktu lalu juga ada gitu ya, karena situasi yang licin, tiba-tiba hujan deras, dia sedang naik gunung. Nah ini menyebabkan hal-hal tertentu gitu ya, bahkan melukai bagi para pendaki. Itu hal-hal penting. Jadi outdoor activity apalagi gitu ya yang membutuhkan waktu yang lama, itu coba cek dulu kapan hari dan dasarian yang pas, yang kering, yang nggak hujan pada saat itu, yang aman lah kira-kira gitu ya, safety gitu buat kita untuk melakukan aktivitas. Penting banget gitu itu dilakukan. Karena ini belum berakhir gitu. Perulangan-perulangannya akan terjadi setiap bulan. Seperti itu, Mbak. Baik Ibu, selain Jabodetabek, apakah cuaca ekstrim ini juga akan bergeser ke beberapa wilayah di Indonesia? Jika iya, mana saja? Ya, selain Jabodetabek, tentu daerah Jawa bagian barat itu bukan hampir seluruhnya, sebagian besar gitu ya, dan random banget gitu. Sekarang aja misalnya, sekarang di malam ini di Sukabumi gitu kan, yang juga bisa meluas sampai ke Bogor Selatan dan seterusnya. Bandung, ya kan? Bandung pun sama gitu. Bandung mengalami kehilangan gitu ya musim kemarau, Purwakarta gitu ya. Seluruh daerah di Pantura, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sama seperti itu kondisinya. Jadi juga para petani juga harus aware bahwa sekarang ini nanam apa yang cocok karena kan hujan terus gitu ya. Juga petambak garam harus kayaknya jangan kecuali siap rugi gitu ya. Karena hampir hujan itu seperti kemarin lah gitu ya, berhari-hari gitu. Mungkin ada 5 hari nih akan hujan seperti kemarin seperti itu. Dan seperti kita ketahui, daerah di Tenggara pun itu nggak lepas dari kondisi pergeseran tekanan rendah yang menyebabkan hujan, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Itu kenapa kemarin itu ada kondisi ekstrim juga yang menyebabkan banjir meluas di wilayah sana, ya karena memang tekanan rendah sekarang juga berada di wilayah Tenggara. Nah, kalau yang di Tenggara itu beda penyebabnya begitu ya, karena pertemuan atau aktivitas dari gelombang atmosfer yang dinamakan dengan Rossby. Itu juga pengaruh gitu ya. Aktivitas Rossby ini memperparah penjalaran. Jadi penjalaran tadi MCC itu bisa dilakukan dengan cepat. Pergeserannya juga cepat gitu. Jadi sehingga bahkan wilayah Tenggara pun kadang-kadang dia bisa memodulasi hujan ekstrim. Meskipun secara total curah hujan di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, Nusa Tenggara dan seterusnya itu relatif lebih kering nih daripada ancamannya ya, daripada Jawa bagian barat. Seperti itu kira-kira, Mbak. Jika kita menyoroti teknologi, jika terjadi musim kemarau, kita juga familiar dengan teknologi atau rekayasa hujan buatan. Apakah hal serupa bisa dilakukan untuk cuaca ekstrim ketika musim hujan atau hujan dengan pola baru? Ya, kita lihat penggunaannya dulu ya, penggunaannya dan juga seefektif apa gitu ya. Setidaknya itu didukung oleh studi gitu ya sebelumnya begitu ya, atau analisis sebelumnya. Karena kan modifikasi cuaca harus dicek pada saat dan sesudahnya. Benar-benar teknologi ini tidak boleh menimbulkan kerugian, intinya begitu. Bahkan di BRIN pun ada studi tentang modifikasi cuaca juga gitu. Teknologinya juga dibangun di situ dengan efektivitas gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian gitu ya apabila digunakan dengan anggaran yang sangat besar. Jadi itu diredam, diefektifkan dengan adanya teknologi, misalnya dengan menggunakan drone begitu ya. Teman-teman di BRIN juga mengembangkan, tim kami juga ada yang mengembangkan soal itu gitu. Tapi sekali lagi itu semua didukung oleh studi dan juga riset terlebih dahulu, apakah pas nih penggunaannya gitu, efektivitasnya. Seperti itu saya kira, Mbak. Baik, Ibu Erma Yuli Hastin dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.